Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang ke-21 pada buku ini, yaitu babu ma jaa fi jilsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana bentuk duduk atau cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadis yang ke-127, haddatsana Abdu ibnu Humaidin qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Abdullah bin Hassan an jaddatayhi an Qailata binti Makhramah annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun al-Qurfusa. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi' fil jilsa ur'idtu minal faraqi. Menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid, dia mengatakan menceritakan kepada kami Affan bin Muslim, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdullah bin Hassan dari neneknya, dari Qailah binti Makhramah, bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masjid, sedang duduk, yang disebut dengan duduk al-Qurfusa. Kemudian dia mengatakan, ketika saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk dengan tenangnya, ur'idtu minal faraqi, saya tiba-tiba kaget karena merasa mauhibah, merasa Rasulullah, dia lihat Rasulullah sebagai orang yang sangat berwibawa. Sampai dalam kondisi Rasulullah sedang duduk, Rasulullah terlihat sangat berwibawa. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang dimaksud dengan duduk al-Qurfusa menurut ulama didefinisikan dengan dua definisi. Yang pertama, al-Qurfusa artinya al-ihtiba, dan al-ihtiba artinya an yajlisa ar-rajulu ala ilyatihi wa yadumma fakhidhaihi ila batnihi wa yashuddahuma biyadaihi. Nah, jadi duduk dengan mengangkat kedua lutut, ya, kemudian memeluk kedua lutut tersebut dengan kedua tangan kita. Ya, jadi bisa dipahami ya, duduk dengan mengangkat kedua lutut ke arah perut, kemudian memeluk kedua lutut tersebut. Ada yang bisa contohkan supaya ya seperti itu. Ya, itu disebut dengan al-ihtiba. Nah, al-ihtiba ini salah satu penafsiran dari
duduk al-qurfusa yang dilihat oleh sahabiah ini. Rasulullah sedang duduk seperti itu dengan sangat tenangnya, dan sahabiah ini merasa bahwa Rasulullah sangat berwibawa dalam segala kondisinya, bahkan dalam keadaan sedang duduk. Nah, kemudian penafsiran yang kedua adalah an yajlisa mu'tamidan ala rukbatayhi kajilsati tasyahhud thumma yulsiku batnahu ala fakhidhayhi wa yaj'alu yadayhi tahta ibtayhi. Jadi duduk seperti tasyahud. Ya, coba duduk seperti tasyahud. Nah, kemudian yulsiku batnahu ala fakhidhayhi, menempelkan perutnya dengan kedua pahanya. Bagaimana kalau ditempelkan seperti tadi? Ya, seperti tadi. Duduk tasyahud, ya. Kemudian menempelkan perut dengan kedua paha. Ya, betul. Iya. Iya. Itu duduknya bukan persis seperti tasyahud, seperti tasyahud pertama. Ya, seperti tasyahud pertama. Tapi ya seperti itu. Kemudian agak membungkuk. Ya, agak membungkuk. Naam. Yulsiq batnahu ala fakhidhihi wa yaj'alu yadayhi tahta ibtayhi. Nah, kemudian tangannya berada di bawah. Jadi agak ke bawah lagi. Iya, agak ke bawah lagi, ya, seperti itu. Iya. Nah, jadi ini di antara cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah ke hadis yang berikutnya. Haddatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan 'an Az-Zuhri 'an Abbad ibn Tamim 'an ammihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Menceritakan kepada kami Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi, dan lebih dari satu orang mereka mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di masjid, ya, sedang tidur di masjid dengan telentang, ya, dengan telentang, artinya punggungnya di bawah menghadap ke atas. Kemudian salah satu kaki beliau diletakkan di atas kaki yang lain. Bisa dipaham, ya? Ya, tanpa protek. Ya. Jadi mustalqiyan, telentang, menghadap ke atas. Ya. Kemudian ya seperti itu. Thayyib. Ya, barakallahu fik. Ya, jazakallahu khairan. Thayyib. Jadi ini kadang-kadang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk rehat, ya, bukan untuk tidur. Karena model tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berbaring ke samping dengan menjadikan tangan kanan beliau itu di bawah, artinya menghadap, berbalik ke kanan, menyamping ke kanan. Nah, kemudian dalam hadis ini adalah kondisi-kondisi tertentu saja. Ya, ketika Rasulullah sedang ingin rehat, ya, maka Rasulullah mengambil posisi yang seperti itu. Ya, di masjid, ini posisinya di masjid. Nah, Rasulullah sedang di masjid dan Rasulullah istirahat dengan model yang seperti itu. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada satu hadis yang bertentangan dengan kedua hadis yang kita sebutkan ini, dan hadis ini juga adalah hadis yang sahih, yaitu dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha anishtimalis samma'i wal ihtiba'i fi thawbin wahidin wa an yarfa'a ar-rajulu ihda rijlaihi 'ala al-ukhra wa huwa mustalqin 'ala dhahrihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk ihtiba yang kita sebutkan tadi dengan memeluk
kedua lututnya. Ya, seperti itu. Ya, ada larangannya. Dan juga Rasulullah melarang seseorang telentang kemudian mengangkat kakinya di atas kaki yang lainnya. Nah, jadi ada hadis yang melarangnya. Ya, jadi kedua hadis ini saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ulama kita menyebutkan dengan mengkompromikan dalil-dalil tersebut dengan mengatakan bahwa an-nahyu fima idza kana al-insanu la ya'manu an tankashifa 'auratuhu kal mu'tazir. Jadi larangan ini khusus bagi orang-orang yang dikhawatirkan ketika duduk dengan seperti itu atau telentang dengan model seperti itu, maka auratnya akan tersingkap. Ya, seperti orang yang pakai sarung. Ya, kata penulis. Jadi ketika dia khawatir auratnya akan tersingkap dengan model-model duduk tertentu atau model-model baring tertentu, maka jangan dia melakukan gerakan yang seperti itu. Nah, ini kata ulama kita untuk memadukan kedua dalil yang bertentangan ini, padahal dalilnya sama-sama sahih. Dan keyakinan kita meyakini bahwa tidak ada dalil-dalil yang sahih yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya, kalaupun ada, maka mungkin salah satunya nasikh dan yang lain mansukh. Ada yang dihapus dan ada yang menghapuskannya. Atau boleh jadi boleh dikompromikan antara keduanya. Nah, di antara caranya adalah seperti yang disebutkan oleh ulama kita. Dan juga ada satu kondisi yang memang dilarang duduk seperti itu secara mutlak. Ya, meskipun tidak dikhawatirkan tidak tersingkap auratnya, tapi memang duduk seperti itu dilarang dalam kondisi ini, yaitu sabda Nabi SAW, naha anil habwati yaumal jum'ah wal imamu yakhtub. Rasulullah melarang duduk habwah, yang memeluk lutut tadi, pada hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah. Ya, jadi pada saat kita sedang mendengarkan khutbah Jumat, maka tidak boleh duduk dengan duduk seperti itu. Ya, dengan duduk habwah atau memeluk kedua lutut. Apalagi model yang kedua. Ya, model yang kedua tadi yang sudah hampir sampai ke bawah, yang sudah hampir sujud. Ya, kalau seperti itu, ya maka rawan tertidur. Ya, jangankan seperti itu, duduk biasa saja. Ya, kalau khutbah Jumat, ya seakan-akan sangat nyenyak, ya sangat mudah untuk tidur. Nah, taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang lain disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajra tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu asy-syamsu hasna. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika salat subuh, setelah salat subuh beliau duduk tarabba'. Tarabba' itu duduk bersilah. Duduk bersilah sampai matahari terbit. Ya, kemudian salat isyraq. Jadi ini model duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau mau duduk lama, maka duduk dengan cara bersilah. Nah, duduk bersilah. Taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita pindah ke bab yang selanjutnya. Babu ma jaa fi tukaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar. Nah, hadis yang pertama, haddatsana Abbas ibnu Muhammadin ad-Duwari al-Baghdadi qala haddatsana Ishaq bin Mansur an Israil an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Menceritakan kepada kami Abbas bin Muhammad ad-Duwari al-Baghdadi, dia mengatakan, menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur dari Israil, dari Simak bin Harbin, dari Jabir bin Samurah, dia mengatakan bahwa saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar
ke bantal di sebelah kiri beliau. Jadi bersandar ke sebelah kiri, ya, dengan menyandari bantal. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada sebagian yang salah paham bahwa bersandar itu dilarang secara mutlak. Akan tetapi dengan dalil-dalil ini menunjukkan bahwa bersandar itu dibolehkan, namun terlarang dalam beberapa kondisi. Nah, bersandar itu hukum asalnya adalah boleh dan dilarang dalam beberapa kondisi. Nah, kemudian kita pindah ke hadis yang berikutnya, atau kita sebutkan dulu penjelasan ulama kita yang mensyarah buku ini. Wa qad yattaki ala jambil ayman wa hadzal ittika'u qad yahtaju ila al-insanu li'annahu yurihul jisma. Jadi kadang-kadang juga Rasulullah bersandar ke sebelah kanan beliau. Nah, tapi hadis yang selanjutnya, haddatsana Humaid bin Mas'adah qala haddatsana Bishr bin Mufaddal qala haddatsana Al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum bi akbaril kabair qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa uququl walidain qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an qala wa syahadatu zur au qawlu zur qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakat. Menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah, dia mengatakan menceritakan kepada kami Bishr bin Mufaddal, dia mengatakan menceritakan kepada kami Al-Juraiji dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mau saya beritahukan tentang dosa yang paling besar? Kemudian mereka mengatakan tentu saja mau wahai Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Rasulullah duduk dan bersandar, kemudian mengatakan syahadatuz zur, persaksian palsu. Dan Rasulullah senantiasa mengulangi perkataan tersebut, persaksian palsu, persaksian palsu, sampai-sampai para sahabat mengatakan seandainya Rasulullah sudah berhenti mengucapkan kalimat tersebut, saking seringnya Rasulullah mengucapkan kalimat syahadatuz zur, persaksian palsu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini disebutkan tentang di antara dosa yang paling besar. Yang pertama, dan ini adalah dosa yang paling besar secara mutlak, ya, tidak ada lagi yang kalah besar dosa yang pertama ini, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghapuskan semua pahala-pahala yang pernah kita kerjakan. Kita pernah haji, pernah umrah, salat sampai jidat kita hitam, berzakat, bersedekah sampai harta kita habis dan seterusnya. Kemudian seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka semua pahala yang sangat banyak tersebut dia ibaratnya sebuah debu yang diterbangkan oleh angin yang kencang, tidak tersisa sedikit pun dari amalan tersebut. Ini yang menunjukkan bahayanya dosa kesyirikan tersebut. Dan yang namanya kesyirikan bukan sekedar orang datang yang mendatangi berhala kemudian berdoa kepada berhala tersebut, tetapi yang namanya kesyirikan adalah memalingkan ibadah apapun bentuknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi memalingkan ibadah apapun bentuknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah nazar. Jadi seseorang yang bernazar ke kuburan atau ke tempat keramat, ya, mengikat sesuatu di situ, kemudian bernazar, ya, kalau saya sembuh maka saya datang lagi ke sini nanti melepas ikatan tersebut dengan menyembelih kambing atau menyembelih ayam dan seterusnya. Ini adalah bentuk kesyirikan karena memalingkan sebuah ibadah, yaitu nazar, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan semua bentuk ibadah,
Ketika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan durhaka kepada kedua orang tua atau salah satunya juga bentuknya sangat banyak. Ya, apakah dalam bentuk perbuatan, ataukah dalam bentuk perkataan, atau dalam bentuk isyarat-isyarat tertentu yang melukai hati orang tua kita. Nah, perbuatan dengan pukulan atau bahkan dengan tidak pernah mengunjungi, ya termasuk perbuatan. Tidak pernah mengunjunginya, tidak pernah menanyakan kabarnya atau memboikotnya, ya memboikot ya orang tuanya. Ini termasuk di antara bentuk uququ al-walidain. Kemudian yang ketiga adalah syahadatuz zur, persaksian palsu. Ya, disuruh bersaksi, kemudian dia bersaksi dengan persaksian yang palsu, yang dimana persaksian yang palsu ini akan merugikan orang lain, dan ini merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar, sehingga Rasulullah mengulanginya sampai berulang-ulang, sampai berulang kali, sampai sahabat mengatakan, ya laitahu sakat, ya sekiranya Rasulullah sudah berhenti mengucapkan kalimat tersebut, bukan karena bosan, ya bukan karena para sahabat bosan mendengarkan kalimat Nabi SAW, akan tetapi ya para sahabat ini merasa iba dengan Nabi SAW yang mengulangi perkataan tersebut sampai berkali-kali. Nah, dan syahidnya yang berhubungan dengan bab kita di sini adalah Nabi SAW ya sampai duduk dan bersandar, dan ini dibutuhkan sekali-kali, ya. Dan hukum asalnya dalam menyampaikan pelajaran itu tidak bersandar, ya. Begitu pula dengan menerima pelajaran, hukum asalnya tidak bersandar. Nah, namun tentu saja ya pada kondisi yang mungkin sekali-kali ketika dibutuhkan maka tidak mengapa. Nah, tapi kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Syarik an Ali bin Al-Akmar an Abi Juhaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fala akulu muttaki'an. Nah, menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, dia menceritakan kepada kami Syarik dari Ali bin Akmar, dari ayahnya Juhaifah, dia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, adapun saya, maka saya tidak makan dalam kondisi bersandar. Nah, Rasulullah menyebutkan sifat duduk beliau ketika makan, beliau itu tidak makan dalam kondisi bersandar. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini termasuk adab yang perlu kita perhatikan. Nah, termasuk adab yang sangat perlu untuk kita perhatikan. Di antara adab yang kita lakukan ketika sedang makan adalah makan dengan tidak bersandar. Nah, cuman apa yang dimaksud dengan bersandar itu? Nah, ini yang perlu kita perjelas, ya. Nah, dan ketika kami baca, ini kayaknya rata-rata kita masuk di dalamnya. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, al-ittika'u, bersandar itu ada beberapa pengertiannya. Ada 3 jenis bersandar. Nah, jadi yang pertama adalah at-tarabbu'. Ini at-tarabbu' sudah lewat tadi. Apa artinya at-tarabbu'? Duduk dengan bersila. Ya, duduk dengan bersila. Kemudian yang kedua bersandar seperti ini. Ada sesuatu di belakang kita. Nah, kemudian yang ketiga bersandar ke sebelah kiri atau kanan. Ya, sebelah kiri seperti ini
atau bersandar ke sebelah kanan seperti ini. Nah, ini bentuk bersandar. Nah, lalu apa ilahnya? Kenapa dilarang? Nah, ilahnya disebutkan bahwa hal tersebut agar seseorang tidak makan terlalu banyak. Nah, agar seseorang tidak makan terlalu banyak, ya, sampai kenyang sekali dan sampai susah untuk bernafas, ya, susah untuk bernafas. Dan disebutkan bagaimana bentuk duduknya Nabi SAW ketika makan. Ya, sepertinya nanti ada, ya. Nah, ya, kita akan sebutkan nanti di bab selanjutnya setelah ini. Ya, bagaimana bentuk atau cara duduknya Nabi SAW ketika makan. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilahnya tadi kita sebutkan bahwa supaya tidak makan terlalu banyak. Nah, supaya tidak terlalu kenyang, sehingga hal ini berlaku pada makanan-makanan yang berat. Iya, makanan-makanan yang berat. Adapun makanan yang ringan, ya, yang tidak mengenyangkan, maka tidak masuk dalam larangan ini. Nah, jadi yang dilarang adalah untuk makanan-makanan yang memang makanan berat. Ya, kalau kita makan banyak nanti akan kekenyangan. Ya, adapun makanan ringan, snack-snack, maka tidak masuk, wallahu alam. Akan tetapi kalau seseorang mau lebih wara', ya tentu saja tidak meninggalkannya, wallahu alam. Baik. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-24. Babu majaa fi sifati akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana sifat cara makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Sa'id bin Ibrahim an ibni Lika'ab bin Malik an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Naam, atau yal'aqu asabi'ahu ats-thalath. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, dia menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari seseorang yang bernama dari anaknya Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, bahwasanya Nabi SAW ketika makan dan setelah makan beliau menjilat ketiga jarinya. Nah, dalam hadis ini terdapat dua faidah tentang cara makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah beliau makan dengan tiga jari. Ya, tiga jari itu adalah ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Ini pada makanan-makanan yang memang tidak berserakan. Ya, tidak berserakan seperti nasi. Kalau nasi kan dia sifatnya berserakan. Iya. Adapun makanan yang sifatnya berserakan, maka boleh atau dimakan dengan cara yang bagaimana mudahnya. Iya, kalau dengan tiga jari pastinya akan susah dan akan kewalahan, ya kan? Makan nasi dengan tiga jari, ya susah atau gampang? Susah. Nah, adapun makanan yang tidak berserakan seperti kurma, roti, buah dan sebagainya, maka sunnahnya adalah dengan tiga jari. Nah, kemudian faedah yang kedua adalah menjilat jari-jari yang kita pakai untuk makan. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan tentang ilahnya. Kata Rasulullah SAW, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza wal yakulha wa la yad'aha lisyaitan fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah." Kalau makanan salah seorang di antara kalian terjatuh,
maka hendaknya dia memungutnya dan menghilangkan kotorannya, kemudian memakannya. Nah, dan jangan biarkan untuk syaitan. Jangan biarkan untuk syaitan. Dalam hadis yang lain disebutkan, karena kalian tidak mengetahui di bagian mana keberkahan yang ada pada makanan kalian. Nah, tentu saja ini pada makanan-makanan yang memang mudah untuk dibersihkan. Adapun makanan yang susah untuk dibersihkan, maka ya tentu saja tidak masuk dalam kategori ini. Ketika makan makanan yang mudah untuk dibersihkan, makan kurma jatuh, ya maka diambil, kemudian dihilangkan kotorannya dan dimakan. Ilahnya adalah karena jangan sisakan untuk syaitan. Ya, jangan biarkan makanan kalian itu dimakan oleh syaitan. Dan syaitan di sini dimaksud adalah jin kafir. Ya, dan makanan tersebut kalau kita tidak mengambilnya maka akan dinikmati oleh syaitan. Nah, dan juga ilah yang lain adalah karena kalian tidak mengetahui di bagian mana keberkahan yang ada pada makanan kalian. Pada saat kita makan nasi, kemudian disisakan beberapa biji, maka boleh jadi ternyata keberkahan itu ada pada sisa-sisa makanan yang kita tidak makan tersebut. Sehingga Nabi memerintahkan untuk ketika makan maka habiskan makanan tersebut, agar kita memastikan bahwa kita sudah memakan makanan yang ada keberkahan di dalamnya. Nah, dan di antara makna keberkahan itu adalah tagziyatul badan. Dia bernilai gizi terhadap badan kita. Makanan yang berkah, makanan yang memberikan gizi terhadap badan. Dan juga taqwiyatuhu ala taatillah, membantu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita makan yang berkah itu akan membantu kita ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna keberkahan yang ada pada makanan yang kita makan. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya ya mirip dengan hadis ya pada bab yang tadi ya. Amma ana fala akulu muttaki'an. Adapun saya tidak makan dalam kondisi bersandar. Nah, bersandar. Kita sudah sebutkan tadi makna bersandar itu. Nah, lalu bagaimana sifat makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara sifat duduk Rasulullah ketika makan adalah dengan duduk di atas kedua tumit beliau. Ya, ada yang bisa contohkan? Coba duduk di atas kedua tumit. Ya, seperti itu. Dan juga ditegakkan kedua yang tadi yang pertama tadi. Ditegakkan kedua telapak kakinya dan duduk di atas tumitnya. Ya, seperti itu. Ya. Ini diantara cara makan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya adalah jangan ya terlalu lama makan. Kalau seperti ini kan cepat capek ya. Ya, cepat capek. Jangan terlalu lama makan, jangan terlalu kenyang. Ya, jangan terlalu banyak dimakan sampai kekenyangan. Nah, kemudian cara yang kedua adalah seperti yang tadi, dengan mengangkat salah satu kaki. Ya, seperti itu. Ya, dengan mengangkat salah satu kaki kita, kaki kanan misalnya. Nah, ya, salah satunya. Nah, ya bisa juga seperti itu. Ya, tayyib. Nah, ya jadi itu diantara posisi duduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang makan, yang intinya syahidnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan beliau tidak pernah sampai kekenyangan. Ya, sulusun li ta'amihi, sulusun li syarabihi, wa sulusun li nafasihi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Nah, jadi bukan full makanan dan minuman sehingga untuk bernapas kewalahan.
ngos-ngosan bernafas. Nah, taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah ke bab yang berikutnya. Ya, ini tentang kadar makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi sifati khubzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana roti yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna wa Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhadditsu 'anil Aswad bin Yazid an Aisyah annaha qalat ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi syair yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Muthanna dan Muhammad bin Bashar, mereka berdua mengatakan menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, dia mengatakan menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq, dia mengatakan bahwa saya mendengarkan Abdurrahman bin Yazid menceritakan dari Aswad bin Yazid dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia mengatakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau dan istrinya, begitu pula anak-anaknya, tidak pernah kenyang memakan roti yang terbuat dari gandum 2 hari berturut-turut sampai Rasulullah meninggal dunia. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara bentuk ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal makanan, ya, di mana beliau sampai tidak pernah kenyang dari roti yang terbuat dari gandum, ya, padahal ini merupakan makanan pokoknya. Makanan pokoknya orang dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu gandum, ya, yang diadon menjadi roti. Kata Aisyah, keluarga beliau dan istri-istrinya itu tidak pernah sampai kenyang sebanyak 2 hari berturut-turut. Ya, kalaupun pernah kenyang, tapi dia tidak sampai 2 hari berturut-turut. Ya, kenyang makan gandum, makan roti. Nah, karena sekali lagi beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal makanan ini sangat sederhana. Nah, bahkan pernah Aisyah mengatakan pernah tidak nyala di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma di rumahnya Aisyah saja, tapi di semua rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah nyala api selama 3 purnama. Ya, selama 3 bulan berturut-turut tidak pernah dinyalakan api. Ya, apa artinya tidak pernah dinyalakan api? Tidak ada sesuatu yang bisa dimasak. Nah, yang mereka makan cuman al-aswadan, at-tamru wal ma', cuman air putih dan kurma saja. Ya, itu yang menjadi makanannya selama 3 bulan berturut-turut itu, dan tidak ada sama sekali yang bisa untuk dimasak. Nah, taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah masuk, jadi kita cukupkan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.